Jadi di Subaru ini pertamanya nggak dipasang sistem seperti ini. Dulu pertamanya kita mulai dengan Rainbow Profile Line dengan 8 buah power amplifier monoblock Revolution 5A1 dari Crescendo. Nah, selain itu kok ada nggak sih bagian dari instalasi atau treatment khusus nih buat ningkatin kualitas audio mobilnya kok? Pastinya ada ya. Dan itu mungkin menjadi resep dari masing-masing installer. Tapi kalau saya bisa cerita singkat, di mobil ini kita ada pakai treatment. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mindy di channel YouTube-nya Audio Plus Indonesia. Hari ini kita lagi ada photoshoot produk-produk di mobil Subaru yang diinstal langsung oleh Euro Auto. Nah, kali ini kita bakal bahas perjalanan owner mobil ini dalam mengupgrade audionya dengan budget yang fantastis. Langsung aja yuk kita tanya-tanya sama Ko Yudi, owner dari Euro Auto. Halo Ko Yudi. Halo Mindy. Ketemu lagi nih kita kok. Iya, udah bosan belum? Enggak dong. Oh, sebelum bahas mobil Subaru nih, aku mau tanya dong, awal cerita tuh kenal sama ownernya gimana kok? Oke, awal ceritanya itu 2018, mobilnya masih jauh sebelum Subaru. Mungkin 4-5 mobil sebelum ini. Mobilnya waktu itu Honda BR-V. Jadi 2018 dia lagi nyari velg di daerah Serpong lah. Kebetulan orangnya tinggal di Jakarta Barat, dia nyari velg di daerah Serpong dan dia ada beberapa barang copotan dari mobil yang dulu yang dia punya. Jadi dia pengen pasangin di mobilnya, dia cari yang dekat-dekat toko velg di situ, mampirlah ke tempat saya. Jadi waktu 2018 itu mobilnya dipasang dengan beberapa barang copotan, ada juga yang ambil barang dari saya seperti speaker sama head unitnya waktu itu beli dari saya, dipasanglah di mobil Honda BR-V itu. Terus sampai perjalanan ceritanya akhirnya dia upgrade lagi, dan sampai pada satu hari saya tawarin dia untuk ikut kompetisi. Waktu itu Ken di Mangga 2. Jadi itu kompetisi pertamanya dia. Yang BR-V ini berarti ya? Yang Honda BR-V. Nah, kan dia udah ikut kompetisi nih kok. Terus ada ketertarikan lagi nggak kok buat pasang audio mobil lagi? Oh, itu belum apa-apa. Yang Honda BR-V itu ceritanya justru baru mulai. Jadi Honda BR-V itu cuma sempat 1 kali kontes. Habis itu dia beli lagi satu mobil Hyundai Sonata 2000, saya lupa tahunnya tahun berapa. Dan itu yang benar-benar diniatin untuk dibangun mobilnya. Karena mobilnya waktu itu kondisinya memang bekas taksi. Jadi nggak sayang ya untuk dipotong, untuk diapain, ini dirapiin sedemikian rupa. Sampai mobilnya layak pakai lagi, enak lagi. Dan sampai akhirnya menang di kontes EMA Asia 2019 kategori 1.500 euro. Wah, keren banget kok. Terus setelah Hyundai ini, ada mobil lain lagi nggak kok? Ada, masih ada CX-5 waktu itu, ada Mazda 6, dan yang terakhir yang mobil Subaru ini. Berarti mobil Subaru ini mobil kelima ya kok ya? Mobil kelima, betul. Oke. Katanya Subaru ini pasang audio dengan budget unlimited ya kok? Kebetulan akhirnya dia kecemplung di kelas unlimited. Karena kan ya sewajarnya ya, customer yang memang udah ikut kompetisi, jenjang karirnya pasti mulai dari kelas budget dulu. Dan kalau memang setia dan tahan sama prosesnya, pasti ujung-ujungnya cepat atau lambat akan ke kelas unlimited juga. Oke, jadi bertahap ya kok ya? Tahap. Nah, untuk mobil Subaru ini pakai perangkat apa aja kok? Oke, kalau di Subaru ini speaker dan subwoofernya kita pakai full system dari EQ-Tone keramik. Lalu untuk playernya kita pakai Goldhorn seri P5 DSP Ultra. Dan power amplifiernya kita pakai 2 buah Audio Solution Quartetto. Wah, itu kan produk-produk ultra high-end semua ya kok ya? Kebetulan iya. Nah, alasannya kenapa kok pilih produk-produk itu tuh kok? Alasannya karena memang customernya sempat dengar mobil lain yang menggunakan driver EQ-Tone. Ini jadi di Subaru ini pertamanya nggak dipasang sistem seperti ini. Dulu pertamanya kita mulai dengan Rainbow Profile Line dengan 8 buah power amplifier monoblock Revolution 5A1 dari Crescendo. Dan mobilnya cukup kuat juga waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, dia dengerin mobil Euro yang lain, mobil kompetisi Euro yang lain, ada yang menggunakan speaker EQ-Tone. Di situ dia bertekad, satu hari gue harus pakai nih EQ-Tone. Berarti berawal dari dengerin ya kok ya? Jatuh cinta pada pandangan pertama kalau. Waduh. Nah, selain itu kok ada nggak sih bagian dari instalasi atau treatment khusus nih buat ningkatin kualitas audio mobilnya kok? Pastinya ada ya. Dan itu mungkin menjadi resep dari masing-masing installer. Tapi kalau saya bisa cerita singkat, di mobil ini kita ada pakai treatment dari aluminium, kita ada pakai treatment dari karbon juga, dan tentunya yang pasti nggak ketinggalan adalah peredaman yang baik juga. Oke, peredamnya Rainbow ya kok ya? Rainbow. Oke. Nah, selama proses instalasi nih kok, ada kendala nggak kok yang dihadapi dan butuh proses berapa lama pengerjaannya?
Kalau proses dari awal membangun sampai jadi sebelum yang Ecuton ini ya, waktu dulu pakai Rainbow itu di kisaran 2 sampai 3 bulan waktu itu. Karena memang kita bangun mobilnya dari nol, banyak pilar yang kita isi juga, ada perlu waktu curing time juga untuk treatment yang kita lakukan sampai akhirnya bunyi. Memang mobilnya ini kita milih sebenarnya karena memang mobil ini kalau kita lihat di negara sebelah di Singapura cukup banyak yang pakai untuk kompetisi audio. Kita pilih dan kita cukup yakin mobilnya bagus untuk audio. Nah, tapi ketika mulai bunyi itu ternyata kan nggak segampang itu ya. Perjalanannya juga kita ganti-ganti barang. Kadang-kadang begitu kita ganti barang, kan perjalanannya mulai dari nol lagi. Iya benar. Kita nggak tahu nih plafonnya sampai di mana. Ini yang sekarang bunyi ini kalau kita bilang bagus, sebenarnya udah bagus belum sih? Iya. Bagusnya sampai mana? Jadi ya itu berproses lah ya. Menurut saya berproses dan kebetulan ownernya juga cukup sabar untuk berproses. Ya jadilah mobilnya hari ini. Kok, tapi mobil Subaru ini pernah menang kompetisi nggak kok? Pernah dong pastinya ya. Ya namanya kompetisi kalah dan menang itu biasa ya. Nggak ada yang selamanya menang terus, tapi juga jangan sampai selamanya kalah terus. Gitu. Benar. Nah pencapaian terbaik dari mobil Subaru ini waktu itu di EMA Indonesian Final 2024 berhasil mendapatkan champion di King of Sound Division B. Tapi memang untuk EMA Asianya ini kan main di kelas Master Limited. Sampai hari ini kita masih berjuang untuk bisa dapat champion. Mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Amin kok. Keren kok, keren. Thank you. Oke. Makasih ya kok udah mau Sama-sama. sharing ya kok. Sama-sama. Nah itu dia obrolan kita bareng Ko Yudi soal perjalanan owner mobil ini sampai akhirnya punya sistem audio impian dengan budget unlimited. Jadi buat kalian yang mau upgrade audio mobil dengan produk-produk Audio Plus bergaransi resmi, bisa langsung datang ke Euro Auto ke alamat yang ada di bawah ini atau kepoin langsung Instagramnya Euro Auto. Sekian video kita kali ini, see you next video, bye-bye!